Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adib Nabil Putra Setiadi dari anggota kelompok 3 yang bernama Soger, Sobat Mager usahanya. Jadi, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota dari Soger. Yang pertama ada Ferdian Ahmad, NPM 159, yang kedua ada Farah Salsabila, NPM 156, yang ketiga ada Dinda Maharindu, NPM 155, yang keempat ada Ahmad Farhan, NPM 422, yang terakhir saya sendiri Adib Nabil Putra Setiadi, NPM 144. Di sini kami akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang usaha kita, yaitu Sobat Mager atau jasa titip barang. Jadi di permasalahan orang kuliah, orang sibuk kerja, itu kan kayak nggak ada waktu untuk keluar. Jadi kita muncul sebagai salah satu mengatasi masalah kalian. Jadi kalian ingin membeli barang tapi malas ngantri, atau mager, atau barangnya susah dicari. Nah, itu kita bisa membantu kalian untuk membantu mencari, membantu membeli, dan membantu nanti mengirimkan kalian. Jadi nanti kalian tinggal pesan lewat kita. Kalian tinggal request barang apa, nanti kita carikan dan kita belikan. Nah, terus selanjutnya kita nggak hanya itu, kita juga bisa menitipkan barang-barang kos kalian yang nggak kepake, atau yang kalian tinggal ke pulang kampung terus barang kos kalian tidak ada yang jaga atau takut hilang. Nah, kita juga bisa buat penitipan barang kalian tersebut, barang-barang kos kalian, jadi bisa dititipkan ke kita gitu. Pernahkah kamu ingin membeli sesuatu yang viral tapi lokasinya terlalu jauh? Atau kamu anak kos yang sibuk dan gak sempat keluar hanya untuk beli makan? Kami hadir untuk menjawab semua itu. Kenalkan Just Tip, jasa titip, solusi praktis dan terpercaya untuk kebutuhan harian hingga keinginan impulsifmu. Kami menawarkan layanan personal shopping dan titip beli barang, makanan, hingga kebutuhan unik lainnya. Ada 4 layanan utama yang kami hadirkan loh. Nomor 1, titip makanan dan minuman viral. Coba makanan kekinian dari kafe populer atau minuman yang cuma ada di suatu tempat. Tinggal titip, kami belikan dan antar langsung ke tempatmu. Nomor 2, titip barang dan kebutuhan kos. Butuh peralatan mandi, alat tulis, atau barang keperluan rumah, tapi kamu lagi sibuk atau mager keluar, serahkan pada kami. Nomor 3, titip barang gudang. Layanan penitipan barang ketika mudik, kamar kos penuh, atau butuh ruang lebih untuk barang kamu. Kami siap menampung dan menjaga barangmu dengan amanah. Nomor 4 dan terakhir, layanan antar cepat, Delivery Express. Butuh kirim barang atau makanan ke temanmu dalam waktu yang cepat? Kami siap antar langsung pakai motor atau mobil, tergantung kebutuhan kamu. Semua layanan ini bisa kamu akses dengan mudah lewat WhatsApp, media sosial, atau langsung dari aplikasi yang sedang kami kembangkan. Target utama kami adalah anak kos, mahasiswa, perantau, pekerja muda, serta siapapun yang butuh layanan praktis, cepat, dan fleksibel. Di kota-kota besar, khususnya Surabaya, jumlah mahasiswa perantau dan pekerja muda sangat tinggi. Mereka seringkali butuh layanannya cepat, apalagi saat jadwal padat atau tugas numpuk. Kami juga menyasar masyarakat umum yang ingin beli produk viral atau makanan khas dari lokasi tertentu tapi tidak bisa menjangkaunya langsung. Dengan potensi pasar ribuan pelanggan aktif di kota Surabaya ini, ada peluang ekspansi ke daerah lain. Jasa titip bukan hanya solusi harian, tapi juga peluang bisnis jangka panjang. Kami bukan sekedar jasa antar. Kami adalah teman belanja terpercaya yang siap membantu kapanpun kamu butuh. Yuk, jadi bagian dari perjalanan ini. Titip ke kami, biar kami yang urus semuanya. Jasa titip cepat, bisa diandalkan. Terima kasih. Berikut ini adalah hal-hal yang diperlukan oleh usaha kami, yaitu ada 4.
Pertama itu ada investasi. Usaha kami membutuhkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan layanan, termasuk penambahan peralatan, pengiriman, dan peningkatan sistem operasional agar lebih efisien. Yang kedua, dukungan promosi. Usaha kami berharap mendapatkan bantuan dalam memperluas jangkauan promosi melalui media sosial, komunitas, dan jaringan mahasiswa agar lebih dikenal oleh target pengguna. Yang ketiga, ada kerjasama strategis. Usaha kami terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemilik kos, toko kebutuhan harian, dan penyediaan jasa transportasi untuk memperkuat layanan. Yang keempat, masukan dan umpan balik. Usaha kami sangat membutuhkan saran dan tanggapan dari pengguna untuk terus menyempurnakan layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini secara konsisten, kita tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang berarti. Mari kita mulai langkah nyata hari ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Berikut ini adalah progres dari usaha jasa titip kita. Usaha jasa titip kita ini dipasarkan melalui media sosial, yaitu Instagram. Di sini dapat dilihat media sosial kami itu Instagram yang bernama Sini Justip SBY. Ini belum diganti menjadi nama Soger saja. Di sini udah ada jadwalnya yang setiap hari itu buka. Yang di sini ada price listnya juga, dan di sini ada item-itemnya juga yang beserta harganya. Di sini juga ada beberapa item yang sudah ditampilkan oleh anggota-anggota kami. Dan ini udah ada followers dan followingnya. Di sini masih belum ada nomor WhatsApp-nya dikarenakan masih belum dibuka untuk umum. Baiklah, saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif dari pesaing dari bisnis kami. Di sini kita telah membuat membuat personal branding dari Instagram, yaitu seperti ini yang kalian lihat. Di sini kita membuat jasa titip Surabaya, yang dimana kita dengan bergerak di 3 pilar tersebut dibandingkan kompetitor lain, fleksibilitas layanan dalam satu platform tidak seperti jasa titip biasa yang hanya fokus ke pembelian. Kami menawarkan 3 layanan sekaligus dan dalam satu sistem terpadu seperti penitipan, pengiriman, pembelian. Jadi pelanggan tidak perlu pindah-pindah layanan. Kedua, khusus melayani anak kos dan mahasiswa. Kami paham kebutuhan mereka. Banyak mahasiswa butuh titip barang saat pindahan atau liburan. Karena itu kami mempunyai paket hemat layanan jemput kosan yang belum tentu dimiliki oleh kompetitor besar. Ketiga, adaptif terhadap tren kami yang viral-viral seperti ini. Ini bisa kalian lihat, ini sangat sulit untuk mendapatkannya, hanya bisa didapatkan ketika pre-order yang menghabiskan banyak waktu. Yang keempat, customer service yang responsif atau cepat tanggap via chat dan DM. Kami tidak hanya fokus ke transaksi, tapi juga membangun komunitas pengguna di medsos. Kami aktif berinteraksi, membuat polling untuk pilihan jasa titip selanjutnya dan merespon dengan cepat. Dengan keunikan ini, kami bukan sekedar kurir atau personal shopper biasa. Kami adalah solusi logistik kecil, praktis, kekinian, dan menjawab kebutuhan harian anak muda Surabaya. Udah, saya deh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan dari gimana sih bisnis kita dapat menghasilkan uang. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan lebih dahulu. Saya Farhan, merupakan dari tim dari jasa titip barang di Surabaya, yaitu namanya Soger Sobat Mager. Baiklah, saya akan membahas tentang model bisnis kami, yaitu jasa titip barang Surabaya, yang dimana jasa titip barang Surabaya itu bergerak dalam 3 pilar atau 3 bidang, yaitu 3P. Yang pertama, pengiriman, penitipan, dan pembelian. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana jasa titip. Jasa titip itu terdapat di poin penitipan. Seperti seorang mahasiswa atau pelanggan yang ingin menitipkan barang untuk dibeli di mall atau barang yang viral, terus di event-event seperti bazar atau pameran yang seperti barang yang viral, itu akan kita kenakan dalam biaya jasa titip per item atau persentase dari nilai barang. Biasanya
kita seperti kemarin ada barang yang viral seperti coklat Dubai, itu kita akan membuka open dari jasa titip yang dimana kalau kita memesan itu akan menghabiskan waktu. Nah, dari itu kita sangat bergerak dalam keefisiensi memanfaatkan dari timing yang pas. Seperti kita mematok tarif mulai dari 10.000 sampai hingga 50.000 per item, tergantung dari range harganya dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan barangnya. Yang kedua, biaya penitipan barang seperti storage atau barang-barang kos yang lainnya, yang dimana kita ketahui tentang di Surabaya banyaknya dari mahasiswa rantau yang ngekos saat liburan itu, kalau kita bayar liburan itu sangat menghabiskan uang kembali dan meningkatkan biaya kan. Nah, langkah baiknya kalau kalian saat mau pulang kampung, langkah baiknya kalian menitipkan barang berharga kalian atau barang-barang yang dari kos kalian sehingga kosong, dan itu akan menghemat dari biaya kos kalian. Nah, misalnya anak kos yang hendak pulang kampung dan tidak ingin membawa semua barangnya, itu biaya dihitung per hari atau per minggu, tergantung volume barang besar kecilnya. Sistem ini mirip kayak dengan mini gudang tapi dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga yaitu layanan pengiriman. Kami juga punya kurir internal untuk antar barang titipan ke lokasi tujuan di area Surabaya dan sekitarnya atau sekitar kampus di Surabaya. Dari sini kita mengambil margin dari ongkir dan juga menawarkan layanan cepat seperti same day dengan biaya lebih tinggi. Kami mempromosikan seluruh layanan ini melalui media sosial, yang dimana kita ketahui Gen Z itu pasti bermain seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Karena mayoritas target kita tuh adalah Gen Z dan milenial. Di sana kami Di sini saya akan menjelaskan strategi promosi untuk usaha kita. Strategi awal mungkin kita akan membuat teman-teman kampus tahu dulu soal jasa yang kita buat ini. Untuk mengenalkan bisnis ini ke teman-teman kampus dan lingkungan sekitar, strategi promosi awal yang kita pakai adalah memaksimalkan media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Kenapa? Karena mayoritas anak muda, terutama mahasiswa, aktif banget di platform tersebut. Kita akan bikin konten yang relatable dengan kehidupan anak kos sekarang. Kayak bingung mau nitip barang kos waktu mudik. Karena kebanyakan anak kos kan mau menghemat biaya buat sewa kos, tapi bingung nih mau nitipin barang di mana. Atau bisa juga teman-teman yang mager ke mall waktu barang lagi diskon, kan itu lagi antri-antrinya. Mungkin usaha ini adalah menjadi solusi untuk orang-orang yang malas gerak gitu ya, mungkin langsung ke mallnya langsung. Selain konten, kita juga bakal manfaatin fitur Instagram Story dan WhatsApp status buat update kegiatan kita setiap hari. Misalnya waktu tim kita lagi ngambil barang di mall, update kondisi barang yang dititipin, atau ngasih behind the scene proses kita kerja. Tujuannya biar followers dan calon pelanggan ngerasa dekat dan yakin sama layanan yang kita tawarkan. Untuk menjaga pengguna pertama, kita adain kayak beberapa strategi juga. Misalnya kayak promo khusus pengguna pertama, atau kalau cashback kalau misal ngajak teman-teman lainnya untuk menggunakan jasa ini. Dengan pendekatan ini kita gak cuma berharap dapat pengguna 1-2 kali, tetapi juga bangun kepercayaan jangka panjang juga. Kalau pelayanan kita enak dan bisa diandalkan, pelayanan pasti bakal baik lagi dan ngajak temannya juga untuk merekomendasikan jasa ini. Seperti itu.